Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pertama-tama patut kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan perkuliahan pada hari ini. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Saya Yuliana Ernalini sebagai moderator dan penyaji, kemudian Sulistiana Novianti sebagai penyaji, Martaria Asa sebagai penyaji, dan Avelina Noviranti Junior sebagai penyaji. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai diskusi pada hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Menurut Suryanto tahun 2014, halaman 8, menyatakan bahwa evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program pendidikan, mulai dari perencanaan suatu program substansi pendidikan, kurikulum, penilaian, serta pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian menurut Tiller tahun 2004 menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah dicapai. Jadi menurut dua para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses pembelajaran atau penilaian keseluruhan program pendidikan dan penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah dicapai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana Novianti Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Menurut para ahli Suryanto, dalam bidang pendidikan terdapat dua pengertian penilaian hasil belajar. Yang pertama, penilaian hasil belajar dalam arti asesmen, dan kedua, pengertian penilaian pembelajaran dalam arti evaluasi. Dan menurut Cangelosi, penilaian merupakan keputusan tentang nilai. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya sesudah melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab beberapa soal yang terdapat pada tes. Kemudian, hasil jawaban siswa tersebut ditaksir dalam bentuk nilai. Jadi, penilaian adalah suatu proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa bagaimana tercapainya tujuan pendidikan, apa dan bagaimana sebelum tercapai, dan apa yang menjadi penyebab serta apa yang ditinjak lanjutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya Martaria Asa. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah dan contoh merencanakan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. A. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. B. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. C. Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam melaksanakan evaluasi. D. Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang E. Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dipatokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang F. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri, kapan dan seberapa kali evaluasi hasil belajar itu akan dilaksanakan. Yang kedua, menghimpun data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Apabila evaluasi hasil belajar itu menggunakan teknik tes atau melakukan pengamatan, wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating skill, checklist, interview, atau question sheet. Apabila evaluasi hasil belajar itu menggunakan teknik non-tes. Yang ketiga,
Melakukan verifikasi data. Data yang telah berhasil dihimpun harus disaring lebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Dan keempat, mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan itu. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dan dianalisis, disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Maka pada akhirnya, evaluator akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu debat tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Baik, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Apelina. Terima kasih. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Avelina Noviranti Junior. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip contoh menyusun penilaian pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip. Prinsip di sini yaitu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif. Objektif di sini yaitu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Kemudian adil. Adil di sini yaitu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, status ekonomis, dan gender. Kemudian terpadu. Terpadu berarti penilaian oleh pendidikan merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kemudian kelima, prosedur penilaian. Kriteria penilaian dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, yang berarti adalah pendidik mencakup semua aspek komponen dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, yang ketujuh yaitu sistematis. Di sistematis ini penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian beracuan kriteria. Nah, di beracuan kriteria ini penilaian didasarkan. Baik, yang kedelapan adalah beracuan kriteria. Artinya di sini penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, kemudian akuntabel. Nah, di akuntabel ini penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Hari ini, atas perhatian teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.